Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku mau buat roti pisang dengan cara uleninya itu tanpa mixer dan juga ngovennya pakai oven tangkring, tapi ini hasilnya tetap lembut. Nah, ini enak banget dan warnanya pun golden brown, bagus, mengkilap dan kecoklatan walaupun kita menggunakan oven tangkring dan bisa juga menggunakan oven listrik. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, mari kita berteman terlebih dahulu ya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini ada tepung terigu untuk ketentuan munjungnya seperti dalam video. Untuk takaran sendok lebih lengkap nanti di kolom deskripsi. Lalu ada juga 3 sendok makan gula pasir. Setelah itu ada 1 butir telur, boleh juga diganti pakai 2 kuning telur jika mau hasil lebih bagus. Lalu ada air biasa ya, nggak dingin ataupun nggak hangat, ini suhu ruang. Lalu ada juga mentega sekitar 3 sendok makan dan juga sejumput garam. Lalu ada 1 SDM ragi instan. Nah, sekarang untuk cara pembuatannya, kita masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai merek segitiga biru. Boleh juga pakai cakra jika mau lebih hasilnya itu mau lebih bagus. Boleh juga pakai terigu curah jika mau hasilnya itu lebih ekonomis. Lalu masukkan juga masukkan juga gula pasir serta ragi instan. Setelah itu masukkan 1 butir telur. Untuk telurnya di sini saya pakai ukuran sedang. Nah, tapi jika teman-teman mau lebih enak, boleh juga pakai 2 kuning telur juga bisa, tapi di sini saya pakai 1 butir telur utuh. Lalu masukkan juga air, kita aduk-aduk. Boleh pakai mixer jika mau lebih mudah, lebih cepat dan gak makan tenaga banyak. Lalu masukkan sisa air tadi. Nah, untuk nguleninya di sini saya pakai sendok terlebih dahulu, lalu akan saya lanjut menggunakan tangan. Pastikan tangannya ini sudah bersih. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini kita uleni dengan tangan. Boleh juga teman-teman pakai teknik autolisis, yaitu didiamkan ya. Kan ada ya teknik autolisis, tapi di sini saya nggak memperjelas teknik autolisis. Teman-teman bisa cari tahu tekniknya itu di channel yang lain ataupun video yang lain, insya Allah banyak ya. Nah, jika sudah setengah kalis, kita masukkan sejumput garam dan juga 3 sendok makan mentega. Lalu kita uleni sekitar 10-12 menit sampai adonannya itu kalis dan gak lengket. Memang untuk pertama-tama ini agak lengket. Nah, jika sudah, kita bulatkan adonan dan kita diamkan selama 30-60 menit, tergantung suhu di rumah teman-teman ya. Jadi jika di rumah teman-teman suhunya itu dingin bisa lebih lambat, tapi jika teman-teman suhunya itu panas bisa lebih cepat. Nah, ini adalah yang sudah kita diamkan. Ini kita kempeskan dan kita adoni sebentar aja. Setelah itu kita ke step selanjutnya, yaitu kita bagi terlebih dahulu. Jangan lupa juga alasnya kita taburi dengan terigu biar nggak lengket. Boleh juga pakai timbangan ya teman-teman jika mau hasilnya itu lebih rata dan adil. Nah, ini pertama-tama kita rounding dulu adonannya agar lebih bulat. Boleh juga pakai bentuk yang lainnya juga bisa, nggak harus isian pisang dan bentuknya itu seperti dalam gambar ataupun dalam video ini. Nah, ini kita pipihkan dengan rolling pin. Usahakan agak tebal, agak lebar ya untuk naruh selainya nanti. Nah, ini untuk cara lebih detail seperti dalam video. Lalu kita tambahkan pisang dan selai coklat. Boleh juga pakai meses ataupun selai yang lainnya, kita tilap ataupun kita tutup
Dan untuk adonan sisanya kita belah menggunakan spatula, lalu kita lipatkan ke dalam adonan. Nah, ini hasilnya itu seperti dalam gambar. Kita taruh ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Selanjutnya kita habiskan semua adonan sampai adonannya itu habis dan terbentuk. Untuk bentuk sesuai teman-teman, sesuai selera teman-teman aja. Boleh juga pakai isian sosis, keju juga bisa ya, nggak harus pakai pisang. Adonan ini pun juga bisa dijadikan untuk adonan donat, bomboloni, roti goreng, donat jabrik. Ini adonan multifungsi ya, boleh juga dipakai untuk roti sobek, ini juga bisa. Lalu untuk burger, roti manis, roti unyil juga bisa. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, seperti dalam gambar ya. Nah, teman-teman, jika sudah semuanya kita bentuk, ini kita diamkan kembali selama 20 menit sampai adonan mengembang. Kita diamkan. Selanjutnya, jika sudah kita diamkan, kita buka dan kita oles dengan air susu, boleh juga pakai air biasa. Ini agar teksturnya nanti lebih bagus dan warnanya lebih golden brown. Untuk taburannya pun di sini saya pakai meses biar lebih cantik. Nah, untuk ovennya ini di rak pertama ataupun rak paling bawah kita taruh loyang yang berisi air. Kita panggang dengan api sedang, sering-sering dibuka, maksudnya sering-sering ditengok ya, sampai warnanya itu kecoklatan kita panggang. Nah, ini rotinya itu kita masukkan ke rak paling atas. Nah, teman-teman, ini adalah hasilnya. Ini golden brown. Ini saya panggang sekitar 30-35 menit. Dan selagi masih panas, kita olesi dengan butter ataupun dengan mentega. Tapi ini untuk memanggangnya tergantung dengan kompor masing-masing ya, teman-teman. Untuk saya sendiri ini manggang sekitar 30 menitan. Ini sudah golden brown. Ini kita olesi biar lebih mengkilap. Ini selagi masih panas langsung aja kita oles dengan butter ataupun mentega, tapi jika mau lebih wangi pakainya itu butter. Nah, teman-teman, ini ya hasilnya. Ini cantik. Ini satu adonan jadi 4, 5, 6, 7 ya, 7 buah roti. Sebenarnya itu 8 roti tapi saya udah makan satu. Nah, ini bisa dilihat hasilnya itu enak dan bagus banget. Warnanya juga golden brown kecoklatan, kuning keemasan. Walaupun cuma memakai oven tangkring tapi hasilnya itu memuaskan. Nah, untuk bawahnya pun nggak kosong dan tetap bagus. Aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.